Tragedi yang sangat besar yang menewaskan banyak orang. Yang spoiler dong. Lah, Titanic kan? Titanic kan? Film Titanic kan gitu, kesombongan. Ini tidak akan tertabrak gunung es. Jack and Rose, padahal Jack bisa naik di atas bareng-bareng. Kenapa Rose? Jack, kamu kedinginan. Ya gitu. Ya. Itu Tapi tragedinya karena apa? Itu kan karena kan kesombongan. Titanic tidak akan tenggelam. Hahaha. Dor. Iya. Datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lo tahu, banyak juga hal yang lo belum tahu. Dan saat ini sudah kedatangan Wul. Hah? Wul. Hah? Bulan. Mulan. Oh, Wulan. Wulan. Ya kalau Mulan kan satu lagi ya. Penyanyi. Disney Mulan mah. Yang karakter Ada Indonesia juga ada. Mulan Guritno. Itu kan Wulan Guritno. Ya ini Wulan Guritno. Satu Kalau Mulan yang ya, silat itu itu yang loh. Disney. Ya Disney. Ada lagi satu Mulan tadi Disney. di sini. Disney. Di sana Mulan Di tuh. sini juga ada. Di sini juga ada. Ada. Wulan di sini mah. Mulan ada penyanyi. Mulan di sini. Emang penyanyi juga Wulan? Ya bisa aja nyanyi kalau disuruh. Ya kalau nggak usah nyanyi ya nggak disuruh juga nggak apa-apa. Nggak usah maksakan diri lah. Nah, sekarang belum tahu banyak tentang. Jutek banget mukanya. Kita belum tahu Antara banyak tentang. jutek atau datar. Antara Anyer dan Jakarta, nyanyi aja sekalian. Mau disuruh, ayo nyanyi antara Anyer dan Jakarta. Atau datar. Wulan Guritno. Ya saya. Sudah pasti banyak yang tahu, banyak juga pasti kan Indonesia masyarakatnya banyak, pasti ada juga yang tidak tahu. Iya. Sedikit lah mungkin 1-2 orang lah. Coba kalau yang belum tahu Wulan Guritno itu siapa? Siapa? Ya misalkan perkenalkan diri silakan. Oh, halo. Saya Wulan Guritno. Saya seorang aktor, produser, seorang ibu, janda. Kenapa jandanya harus disebut sih? Loh, kenapa harus disebut? Emang ada di CV LinkedIn? Ada juga biasanya previous Gojek, previous Google, previous janda. Nggak ada kayak gitu di LinkedIn. Buat apa? Apa? Coba lihat. Itu ada sebuah kebanggaan buat seorang perempuan. Emang pada saat iya? di Instagram tuh, di sosial media kita profil. Ininya apa? Janda. Seorang ibu, istri, businesswoman, ya kan? Pasti ada istrinya juga. Ada. Wife. Itu kan. Lah kan gue. Ex-wife berarti di situnya. Ya kan, jadi seorang pekerja. Ibu, produser, janda. Oh. Filantropis, janda. Ya udah, itulah. Aku kan ngikutin orang-orang yang di Instagram. Ngapain sih diikut-ikutin? Gak semua yang perlu diikutin itu benar. Iya, juga ya. Kita gak usah lah follow fokus pada diri ya. Iya, pada diri sendiri aja, janganlah bermental bebek. Bermentalnya bebek goreng Madura aja. Enak soalnya. Sambal hijau juga enak banget ya. Apalagi di situ ada di depan. Iya, aku suka beli kok. Ini kan dekat rumah aku. Masa sih? Mobilnya pakai mobil bak nggak? Iya nggak? Nyuruh, tapi pokoknya sambal hijau kan. Tapi mobilnya mobil bak nggak yang jualannya? Yang jualannya mobil bak nggak? Kayak iya ya. Kok tahu sih? Warnanya putih nggak mobil baknya? Dengar dari orang, terus nyuruh orang beliin. Udah, kita akan bahas 3 topik. Iya, gila loh, kenapa jadi bebek sih? Kita akan bahas 3 topik, di mana topik nanti akan setuju atau enggak. Nah, sebelum dimulai, mohon tanda tangan dulu untuk persetujuan ditanyakan topik-topik tersebut. Emang kalau misalnya nggak tanda tangan nanti belum tentu setuju. Iya, kalau mau surprise tapi dibaca dulu. Nggak surprise dong. Udah mending kebaca tulisannya. Nah, kalau udah ditanda tangan tapi kan kita belum tahu nih pertanyaannya apa, terus nanti di tengah-tengah nggak mau jawab? Ya, itu sih urusan Anda. Kita tidak bisa kayak gitu. Kita sudah menandatangani surat kontrak. Nah, ini berarti jebakan dong. Ya, memang kita tidak terjebak di negara ini, di mana-mana. Oh, banyak jebakan, tergantung kita menyikapi jebakan seperti apa. Betul. Aduh. Dan jika nanti Anda merasa menyerah menghadapi debat ini, Anda bisa menekan ini, sehingga nanti akan bantuan argumen dari teman-teman di sini untuk membantu Anda jika Anda kewalahan. Oke? Baik, kita mulai saja topik nomor 1. Oke, baik. Oke, baik. Baiklah. Topik pertama, olahraga nggak mesti pakai outfit olahraga. Setuju nggak? Nggak setuju lah. Kenapa?
Ya, baju olahraga itu udah didesain sedemikian rupa untuk membuat kita nyaman saat berolahraga. Saat berolahraga itu kan kita bergeraknya biar leluasa, kemudian ada keringat dan lain sebagainya. Jadi udah dibuat khusus untuk menyerap keringat. Ada yang namanya dry fit juga tuh. Jadi dia langsung kering, jadi kita nggak masuk angin. Itu semua udah di. Emang kaos dry fit doang yang bisa coba gini, olahraga renang. Iya, renang. Pakai jeans aja. Lah kenapa kerenang? Contohnya kan ada lari. Kenapa lari? Ya udah lari pakai jeans nggak ada masalah, lari pakai jeans. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak maksimal. Nggak maksimal apa? Emang seorang atlet Anda? Ya enggak kan sering melakukan. Atau saya pakai jeans akan kehilangan 3 detik saya yang berharga. Bukan atlet tapi kan suka olahraga, ya, olahraga. Penggiat. Jadi kan kita udah pernah coba segala cabang, terutama pada saat pandemi. Gue atlet dadakan. Karena nggak ada kegiatan lain, sepeda, road biking. Iya, udah coba semua. Iya, ternyata pada saat baju ini dipakai kayak ini tuh kita nggak enak bergeraknya. Nggak enak, itu relatif, masalah mindset. Ada di sini doang. Jadi orang yang lari pakai kaos doang itu, masa pakai kaos doang lari? Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja kan? Bisa. Terus? Kita tidak nyaman karena bukan. Kita apa Anda? Kita. Kalau gue sih enggak, nyaman-nyaman aja. Sekarang aku tanya, kamu sekolah olahraga enggak? Suka banget. Olahraga apa? 10K aja sehari-hari. Apa? 10K aja sehari-hari. Beneran? Mau lihat nih heart rate-nya di sini. Ada. Oke. Beneran. Pace-nya aja 6,7. Oke. Terus larinya itu tiap hari? Enggak tiap hari. Misalnya seminggu aja 4 kali minimal. Oke. Pakai kaos aja biasa, bisa. Pakai sepatu gini bisa. Ayo. Nggak mungkin. Lecet-lecet dikit. Ini bohong. Kalau itu bohong dikit. Tapi bisa. Nggak bisa dong, nanti kakinya lecet. Ya udah sepatunya sepatu nanti lari. Pada saat kakinya lecet kita akan injured. Nanti injured kita nggak bisa lanjut lari. Besoknya nggak bisa lari, jadi kita harus. Ya udah sepatunya sepatu lari, tapi kaosnya kaos nggak lari bisa. Ayo. Ya tergantung dari olahraga. Ya kaos, tapi kaos kan? Kaos. Ya mau pakai kemeja juga bisa. Mau pakai jeans sport juga bisa. Ya semua bisa-bisa aja. Bisa aja kan. Berarti nyaman gak nyaman juga relatif. Enggak, tapi nggak nyaman udah pasti. Relatif. Enggak. Gimana kalau nggak nyaman? Nggak suka bahan-bahan dry fit, nggak cocok. Lebih cocok pakai kemeja gitu gimana? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Itu kan bagi lu saja. Sekarang gini aja deh, daripada kita berdebat, mending kita bikin polling. Polling? Gimana caranya? Ini lagi syuting, orang juga belum nonton. Nggak usah, ini kita hold dulu. Oke, kita tanya yang di sini. Pembicaraan ini kita hold dulu, terus? Kita bikin polling. Ya udah polling, ayo. Antara kita 1.000 orang dari mana? Ya udah 100 orang. 100 orang nanti ya, baru kita keluar. Kita aja random pas lagi ke mall, ke restoran yang apa. Di sini aja dulu udah Vox Populi ya 1 2 3 4 5 udah tuh 2 3. Siapa yang setuju kalau olahraga harus pakai baju olahraga? Nah, cuma 2. Yang lain siapa yang setuju tidak usah pakai baju olahraga? 3. Oke, alasannya? Alasannya? Kenapa? Kemampuan aja. Sesuai kemampuan. Pakai baju olahraga. Nggak semua orang mampu beli alo. Iya. Kok jadi ngomonginnya ke merek ya? Iya, soalnya kan ada kesenjangan juga pasti ketika semua orang pakai baju olahraga, ada brand-brand tertentu. Terus nanti kita nggak ngomongin brand di sini. Dari tadi kita nggak ngomongin harga. Baju olahraga itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dari di pasar sampai di mall, ada. Di gunung dan di kota. Ada, tapi baju olahraga gitu. Baju tapi olahraga. Bukan kemeja. Jadi ini bukan ngomongin merek, bukan ngomongin jenis, harga. Saya tahu, ya, harus baju olahraga. Jadi pada saat olahraga pakai kaos dan celana pendek. Iya. Baju olahraga kaos dan celana pendek. Iya. Berarti tidak harus dry fit dong berarti? Lah kan kita nggak ngomongin maksudnya. Tadi harusnya dry fit segala. Ya nggak harus dry fit, harus wet fit mulai sekalian. Harus baju olahraga. Harus baju olahraga relatif. Baju. Bagi seorang Eskimo, jaket tebel adalah olahraga. Kalau tidak dia meninggal kedinginan. Ya, ayo. Itu baju olahraga khusus di daerah sana di dengan daerah cuaca Eskimo, seperti dengan itu. Cuaca, ya tidak masalah kita memakainya di olahraga Indonesia kan, Raya yang tercinta ini dong. Baju olahraga di-create. Benar. Dibuat segala musim. Segala musim. Nah, setiap musim itu beda. Setiap musim Bahannya beda. beda. Bahannya beda. Mereknya juga bisa apa Mereknya aja. bisa apa aja. Tapi baju olahraga. Baju olahraga. Bukan baju kantor dipakai baju olahraga, bukan Gimana baju pesta dipakai baju olahraga. Gimana kalau kira-kira kita kalau misalnya ya kita pakai logika kita yang standar dan cetek aja. Sekarang gini. Nggak usah mikir ini baju olahraga. Ya kan, baju olahraga sesuai aja bentuknya gitu. Iya, sesuai bentuk. Tadi lu bilang kalau ngantor nggak bisa pakai baju olahraga. Nggak Kalau bisa. ngantornya sebagai pemain bola gimana?
Baju olahraga dong Nah, dia. kita kan nggak lagi ngomongin itu, ini mah dibolak-balik ya ngomongin. Ya, kalau dibolak-balik mah martabak telur. Ini cuma omongan. Ya udah pokoknya gue tetap nggak setuju deh. Ya kalau Lu aku tetap setuju ya? Tetap setuju. Gue nggak tetap nggak setuju karena ya udahlah. Ya udah sekarang mau pakai apa pilihan dia? mohon pulang Kenapa pakai pulang? pakai ini Pakai ini. Gue pernah pakai ini lari dan pakai sepatu ini. Ya udah, Ya udah sepatu ini. Oke, nanti apa-apa. gua pakai. Tolong gua post gua 10K ya. 10K nanti Sesuai. gua post sesuai ininya dan hasil kakinya gua post malam ini nanti. Kita lihat apakah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, gua lihat 10K. Atau aman. Oke, 10K. Aku Deal. yakin pasti kakinya lecet. Oke. Minimal akan pakai sepatu boot ini 10K. Kita lihat lecet apa enggak. Menurut Mbak Wulan Guritno lecet. Pasti. Oke, kita agree to disagree dulu untuk ini berarti ya. Ya. Karena menurut gua nggak masalah mau pakai baju olahraga mau enggak, yang penting olahraganya. Gak apa-apa renang pakai jeans walaupun itu berbahaya. Nggak bisa kayak nggak bisa. Lah. Sekarang yang naik mobil kebut-kebutan ada nggak di jalan raya? Bahaya nggak? Bahaya dong. Dilakukan nggak? Nggak dilakukan. Banyak yang lakukan tapi kan. Ya tapi kan itu dia bukan kita nggak itu bukan olahraga. Iya juga sih. Tapi Itu dia lagi punya hobi yang Jelek. enggak. jelek Ya, dong. Kebut-kebutan di jalan. mungkin hobinya bagus tapi tempatnya salah. Kadang-kadang kita pengen berbuat baik tapi caranya salah. Itu berbuat Nah baik dari mana? kalau misalnya kita pada tempatnya dan pakaiannya sesuai itu kan bajunya juga udah disesuaikan. Kalau sampai tabrakan, kebakar mobilnya, ya kan? Itu baju udah anti Anti-mo. api lah, apalah gitu kan. Ya Dan udah. mobilnya udah disesuaikan. Ya udah. Dah. Ini bukan Udah, kata nyerah ya. bukan. Iya, tanda udah Karena lanjut, tanda lanjut. Jawaban lu nggak ada yang masuk akal. Ya udah biarin aja. Apalah masuk akal di saat indeks ekonomi? Tidak ada yang masuk akal. Memang Iya, makanya. Apalah artinya masuk akal? Sudah. Iya. Topik kedua, nikmati ketidak masuk akalan. nikmati kita tidak masuk akalan inilah. Secara kalau mau waras malah tidak waras akhirnya. Topik kedua, Mm-mm. stop normalisasi orang buat jadi awet muda. Setuju nggak? Dikit-dikit. Hah? Setuju? Normalisasi untuk orang. Nih, stop normalisasi orang suruh-suruh jadi awet muda. Jadi berhentilah bilang-bilang, ini supaya awet muda loh, ini supaya awet muda loh. Ngapain sih buat awet muda? Nah, ini Nggak apa-apa nggak awet muda gitu. Setuju nggak? nggak setuju. Nggak mau gitu, belum. Kenapa nggak setuju? Orang semua harus awet muda gitu. Nah, awet muda itu kan artinya luas ya. Bisa juga dalam arti kesehatan dalam. Jadi Nggak, itu terlalu luas. Orang zaman sekarang Oh, terlalu jadi awet ini muda mau- pasti ngeliat fisik. Wah, Oke. awet muda banget tuh. 47 tahun, Oke. kayak 5 tahun tuh. kalau Gitu. itu enggak. Nggak kan? Nggak Kalau itu setuju. enggak. Kenapa? Tapi kalau misalnya menjaga kesehatan kita untuk ya memang takdir itu ada ya. Takdir itu ada ya Itu kan? mah bonus aja. Tapi kemudian pada saat kita menjaganya dengan sangat baik gitu kan, kita berharap kan kita punya kesehatan dan umur yang lebih panjang untuk bisa tetap bisa beraktivitas. Iya, Walaupun umur nanti- panjang aja itu mah bukan awet muda. Ya, Awet muda kan secara look berarti sekarang kalau orang. kalau secara looks enggak. Secara look enggak kan mau Enggak. terserah orang mau Ya kelihatan muda karena apa enggak. manusia normalnya menua. Manusia menua kan? Betul. Ini kok kita sependapat? Enggak masalah. Emang kenapa enggak suka banget sependapat? Maunya konflik mulu. Tidak cukup konflik di dunia ini. Konflik di negara ini. Maunya ini Ya, aja. aku nggak setuju. Enggak setuju kan? Nggak Kenapa setuju. enggak setujunya? Nggak setuju karena itu bukan sesuatu yang normal. Bukan sesuatu yang normal kan? Iya. Kenapa orang normalin sekarang dikitin? Biar awet muda, Bu. Ini Ya, karena- pakai sabun dari India aja yang digini-gini tiba-tiba mukanya putih itu. Karena mungkin biasanya yang terkena korbannya tuh biasanya perempuan karena memang pada dasarnya kan perempuan kan bukan hanya memikirkan fisik tapi kita senang bersolek gitu. Kalau bahasa jadulnya, kalau laki-laki kan enggak. Enggak ada aja juga. Ya, tetap Enggak masalah kok itu tetap juga mikirin kebebasan. fisik, Iya. tetap mikirin fisik kan olahraga biar badannya gini, Iya. tetap rambut harus neces gitu ya. Iya. Tapi kan perempuan tuh lebih perasa gitu kan. Kita punya. Jadi itu sebenarnya intinya kayaknya mau dagang buat dagang, Mau dagang kita- produk. Kita jangan termakan seperti itu kan harusnya. Ya enggak. Biarkan aja diri Biarkan sendiri. aja. Awet muda ya itu sebuah bentuk bonus aja Aku- dari sehat. Aku sampai saat Siapa ini yang nanya? belum termakan oleh itu. Belum termakan oleh itu produk-produk yang ayo awet muda Belum, gitu belum. Belum berarti akan ya? Mungkin juga. Kenapa pesimis banget belum? Kenapa bisa bilang saya tidak akan? Kan bisa Ya, kayak gitu. mau jujur apa bohong? Ya kenapa? Buat Nah, apa sih orang tuh paling sebel? ini- Mau jujur apa bohong? Ya kenapa nggak jujur aja? Kenapa jujur dan bohong itu aku opsi ceritain ya, sih? makanya Apa? tadi aku setuju Udah. untuk tidak dinormalisasi kan. Iya kan? Karena gue korbannya nih.
Jadi lu korban Korban dari netizen yang Mbak Wulan awet muda, Mbak Wulan awet muda, Mbak Wulan gitu kan. Ah. Melulu gitu kan. Ah. Padahal kan pada sebenarnya mungkin iya awet muda tapi menua juga iya gitu kan. Mungkin menua yang menua yang mungkin karena kan suka rajin olahraga. ya secara Makanya natural terjaga aja, lah, natural terjaga terjaga gitu, aja. mungkin Kan tinggal terjaga. bilang aja. Alhamdulillah. Nah, jadi akhirnya kan beban. Nah, ini kan Kenapa jadi beban? lo bukan beban, maksudnya Tadi beban, sekarang bukan beban. Nih orang lagi ngangkat beban nih. Apa itu beban? Bukan, ini bukan beban. Wulan Guritno juga manusia kan. Ya Wulan Guritno Jadi manusia. kan pasti kan Rocker juga manusia. ada momen kita maksudnya aduh awet muda apa harus awet muda terus nih atau apa gitu. Nah, itu makanya aku nggak setuju untuk dinormalisasi. Nggak setuju kan? Kita harus setuju untuk aging gracefully. Aging gracefully aja udah. Kita nikmati tapi kita jaga dengan baik supaya kita aging Ya gracefully. udah tadi bebannya apa? Kalau yang bukan beban tapi beban Ya apa? makanya aku nggak mau dinormalisasi. Jadi orang tidak dituntut. Kayaknya nih masyarakat menuntut Wulan untuk selalu awet muda. Nah, Siapa yang nuntut Wulan awet muda? Coba sebutin. Ya. 15. Ada emang yang nuntut? ada kalau aku Ketemu di jalan. Wulan awet muda lo. Oh, suka lu enggak? nah kan Gua jambak lu gitu. nggak ada yang kayak gitu kan. Ya gimana? Nggak, Gimana nggak. bilangnya Ya, pokoknya misalnya nih Misalkan lagi di setelah- jalan nih, misalnya ini Wulan Guritno. kan banyak nggak dia jalan. Misalkan kan lagi di jalan, ini Wulan Guritno. Kalau secara langsung nggak mungkin ya. Oh kan enggak langsung, biasanya berarti kan- dalam hati ya? Kan biasanya Itu gini dia nih. Wulan nih, Guritno. jangan- Nah, di teks. Emang semua orang tahu WA-nya Mbak sosial Wulan? media, Oh, di sosial media. komen apa, Di komen. gitu kan. Ini ada IG-nya Mbak Wulan nih. Misalnya nih. Iya. eh, Mbak Wulan, kok nggak awet muda gitu? Iya. Emang gitu ada yang komen ini gitu? ternyata misalnya gini Iya, ada iya. sebuah foto yang mungkin misalnya Di angle-nya diambil dari Monas gitu. sebuah angle-nya Mbak Wulan mungkin di bawah. ternyata terlihat tidak semudah di foto-foto yang sebelumnya gitu misalnya. Misalnya tidak terlihat semudah di Misalnya sinetron Pondok Indah misalkan gitu. Enggak, Kejauhan dong. Foto-foto yang ada aja Foto-foto gitu yang misalnya kamera wartawan gitu misalnya. Kamera wartawan bodrek apa enggak nih? Ada wartawan ada banyak. Wartawan bodrek apa wartawan asli? Iya nggak tahu wartawan aja. Wartawan lah, apa aja berarti ya? kan nggak jelas. Jadi nggak bebas mau wartawan bodrek, wartawan Iya, asli kan boleh. iya, kita Kameranya yang tipe apa? nggak tahu ya baca. Ya spesifik Karena kan dong. kita Siapa tahu bukan- salah kamera. Kita bukan tukang kamera. Ya udah Jadi deh. kita nggak ngerti. Nah, nanti tiba-tiba nanti ada yang komen, Ada yang "Ih, komen. ternyata nggak semudah itu ya gitu. Ternyata nggak semudah itu ya gitu. Terus gitu, itu jadi beban. Enggak, bukan jadi beban, jadi Jadi kayak apa? mereka kayak menuntut ya udah ya pastilah sekarang ininya udah ada garisnya sih gini-gini. Lah ya iya udah pasti umur gua berapa Nah, gitu kan. gitu bisa. Iya, ya udah nggak usah diemin aja orang-orang Ya, jadi kayak inti gitu. pembicaraan ini apa? Inti pembicaraan itu kan kita setuju kalau awet muda itu nggak usah digadang-gadangkan. Iya nggak usah- betul. Saya Iya, setuju. ya udah nggak usah lah itu Nggak percaya usah. diri aja udah. Oh. Anda seorang Wulan Guritno, karya-karya Anda banyak. Buat apa sih? Hah? Lahir di London. Siapa di Indonesia yang lahir di London? Banyak. Ada, cuman jarang. Itu aja bilang aja, biarin aja gue lahir di London. Kan bisa gitu. Udah gitu aja susah. Gitu. Lu Aku biasa nggak lihat. apa-apa, memang aku menua dan aku menikmati. Nah iya, udah menikmati, lihat aja itu istana-istana di Inggris itu dari ratusan tahun cuman tetap indah. Ini ada uban gitu. nih udah mulai. Dan nggak aku chat loh. Hah? Nggak aku chat. Nggak, di chat. Iya. Lihat nggak uban? Lihat. Kalau Dan- aku anti kan, aduh, Benar. gua chat. Banyak ini loh ubannya sebenarnya. Dan tahu nggak lo, Apa? kalau uban itu ternyata sebuah cara tubuh untuk melawan kanker. Bener, ada penelitiannya. Jadi? Jadi uban-uban itu ada untuk menanggulangi ada sel-sel kanker yang mau tumbuh. Jadi dengan uban itu mereka akan memperisaikan itu. Oh gitu. Iya, jadi embrace your uban doesn't matter. Tapi berarti enggak juga sih ya uban karena enggak cuman karena kita berumur terus kemudian beruban kadang-kadang Enggak, ada yang karena ada muda. yang dari umur muda juga Iya, ada uban. iya, Jadi iya. ya nggak masalah itu, nggak Oke, masalah. oke. Embrace your uban lah. Yes. Lama-lama bisa dicat hijau kayak Blackpink. Paling kalau ada tuntutan peran atau apa yang nggak mau kelihatan Sombong uban. lagi. Itu tuh peran. Ya udah kita agree to agree untuk ini berarti ya kalau Iya. it's okay to age gracefully dan Yes. nggak usah lah itu awet muda supaya awet Enggak. muda, ntar awet Enggak. muda ujung-ujungnya harus putih. Udah. Topik ketiga, Iya. cara jadi kaya raya adalah dengan jadi pengusaha, setuju nggak? Cara jadi kaya. Mm-mm. Kayak in terms of materi. Jadi pengusaha, setuju nggak? Setuju. Kenapa? Ya, pengusaha itu artinya luas. Pengusaha, tapi ya perbandingannya Ya, kita- pengusaha dan pegawai aja. Kalau pegawai nggak akan bisa kaya, pengusaha udah pasti. Nggak. Kenapa?
pegawai dia gajinya tetap, kecuali nanti dia selesai kerja, dia juga punya usaha di rumah, mungkin home industry, apapun yang dia kerjain, tapi Ya, dia tapi berarti harus ada usaha pengusahanya lebih. dulu dong. Berarti harus ada Ya, usaha. Kalau dia sebagai pegawai tidak akan bisa kaya dong berarti. Nggak akan bisa kan? Enggak. Kenapa? Enggak, karena kan dia udah gaji tetap. Memang kalau gaji tetap ya tapi satu kali gaji 1 miliar? Iya kan, ya makanya Iya ini kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kaya raya juga dong. Kaya raya dong. Berarti topik ini kita harus detailkan. Harus detail berarti. Karyawan yang seperti Karyawan apa? dengan gaji minimal berapa? Tidak akan Iya. bisa. Berarti kalau karyawan dengan gaji di atas 100 juta bisa kaya sebulan. Ya, bisa kalau kita pinter nabung. Kalau lagi berarti banyak tapi halalnya dong. endingannya memang kita harus pinter ngolah keuangan kita. Kalau pada hanya akhirnya segitu iya. ya akhirnya kita hidupnya monoton. Iya, berarti tidak pengaruh dong mau itu pengusaha mau itu pegawai. Sama-sama bisa kaya, sama-sama bisa enggak, tergantung sifatnya lagi dong kalau kayak gitu. Tidak bisa dipukul rata dong kayak gitu. Udah terukur lah kalau misalnya pegawai, bukan tidak bisa kaya ya, tapi hanya terukur udah sekian dan terima kasih segitu gitu. Tapi Kalau kan bisa memang puas meningkat. hanya segitu, tidak mau berkembang, tidak mau growth, kayak gue udah cukup dengan gaji segini, makan segini, rumah begini, ngekos begini gitu. Gimana kalau dia Tapi kalau kita mau kaya, Iya. benar-benar kaya raya yang tidak terprediksi, yang kita tidak bisa prediksi gitu, ya kita harus pengusaha menjadi garis bawah pengusaha. Usaha. Tapi kan usaha juga Usaha banyak yang kan- bangkrut, banyak yang bangkrut. Oh juga. Berapa banyak yang namanya, bangkrut sama yang nggak namanya bangkrut? usaha. Usaha Iya. itu kita nggak patah semangat dong. Usaha kan harus ada plan. Ada plan A, plan B, plan C. Usaha ada usaha yang modalnya besar, ada yang modalnya kecil, ada yang modalnya pinjam, ada macam-macam nih gitu. Tapi Ada yang modalnya niat juga, iya ada yang Hah? ada yang modalnya niat. Oh, Iya, saya mau niat usaha Bisa. apa nggak tahu. niat gitu. dulu. Kita nggak akan tahu kita lagi niat, kemudian kita lagi duduk di ini, terus tiba-tiba kita ngobrol, tiba-tiba dia gue suka deh sama ide lo, Iya, biayain deh. iya. Nah, tapi kalau hanya sebagai karyawan udah bisa terhitung nih, gitu. Jadi misalnya gajinya berapa? Anggaplah 100 juta. Oke, rencana mau apa? Mau beli rumah, nabung tuh sekian berapa lama? Kalau tidak ada apapun di luar itu ya, kita udah tahu tuh kita harus sisihkan uang sekian yang bisa dipakai untuk kebutuhan primer, sekunder, bagaimana. Nanti kita nabung sekian baru bisa ini nyicil ini. Nyicil mobil atau apapun gitu. Jadi ya udah segitu aja gitu. Ya gimana kalau dia terus pindah-pindah kantor dengan gajinya terus meningkat, yang tadinya 100 juta naik lagi jadi 200 juta 1 M, ternyata gajinya sebulan jadi makin kaya dong. Dia bisa aja. Bisa, tapi tapi dia tidak sesuatu usaha. yang terukur. Terukur, tapi dia bukan jadi pengusaha dong. Bisa jadi kan? Ya bisa Bisa juga. aja. Berarti Bisa, balik bisa. lagi dong. Tidak penjamin dong. Harus jadi pengusaha. Sementara pengusaha bisa aja sukses terus. Sementara tiba-tiba ekonominya hancur. Tapi tiba-tiba kalau pabrik- mau kaya raya yang tidak terukur, tetap harus jadi kan pengusaha. iya. Ya udah, gue nggak setuju. Pokoknya itu kan balik lagi ke orangnya. Tidak bisa dipukul rata menurut gue. Ya, kita bikin polling lagi aja. Polling lagi, polling mulu. Polling, Panglima polling. Ya kita harus usaha. Mungkin orang-orang itu aku yakin yang karyawan itu selain dia bekerja dengan sangat baik dan memberi banyak kontribusi, akhirnya naik, entah dia naik pangkat, pasti kan gajinya naik posisi, gajinya nambah tuh, Iya. ya kan? Atau pindah-pindah kantor karena kerjanya sangat bagus di perusahaan ini jadi besar dan sukses karena dia, terus dia dipakai ke perusahaan lain, kemudian gajinya gede, bisa Bisa, tetap dan terukur. perusahaan bisa mau jadi pengusaha, mau baru mulai, ayo kita langsung penjualan Aku banyak, ya- tamak-tamak belanja ini Oke. itu bangkrut, cet, miskin. Bisa juga, nggak ada penghasilan lagi. Di PHK Di PHK siapanya? Pegawainya? Ih. Ya udah tinggal lu buka usaha. lah, ini usaha lah. Iya nggak apa-apa ya, Berarti bukan kan- itu terpaksa. Kalau Aku itu mah yakin terpaksa. semua karyawan yang akhirnya kaya raya adalah dari gabungan pengelolaan dari gajinya itu, ada usaha lain di samping itu. Entah besar atau kecil, dengan modal kecil modal besar, tapi ada sampingan. Ada pengusahanya, ada sebuah usahanya Iya, pokoknya. usaha apapun itu. Ada gue masih tetap nggak setuju, itu balik lagi ke orangnya bisa. Ya aja udah lu ya. jadi karyawan aja terus. Nggak mau. Kenapa nyuruh-nyuruh? Ya kan gue belum tentu gue mau kaya, ayo. Iya. Ya, Kaya itu ya, juga ya. artinya luas. Kaya relatif lagi. Ini juga kaya. Kaya Kita tuh- walaupun tinggal di dus tetap kaya gitu. Ya, kaya Apa? tuh nggak cuma materi, kaya Betul. ilmu. Kalau lo cuma stagnan kerja di satu tempat, kalau lo berkelana, usaha ketemu banyak orang, banyak berdiskusi, banyak Jalan tukar kaki ke pikiran. luar negeri. Ya udah. Knowledge-nya luas. Ya iya, makanya apalagi dengan knowledge luas yang nggak masalah, pokoknya Iya kan? bukan bahasa materi. Maksudnya ada hal-hal baru di luar Ada apa yang hal kau baru. tahu. Iya, itu bisa juga kok. Ya bisa aja sih baca koran Bisa doang. aja baca koran doang, bisa aja internet, semua sudah terhubung seluruhnya sekarang. Ya udah, pokoknya kita gitu disagree lagi untuk ini nggak apa-apa, Ya, aneh nggak banget. masalah, nggak masalah.
Tapi kan ngomong-ngomong tadi kalau kaya atau enggak, lu pasti tetap setuju kalau pengusaha yang pasti kaya kan? Lebih gampang lah relatifnya. Iya. Tapi kalau pengusaha itu terkena kutukan gimana? Hah? Kalau pengusaha itu terkena kutukan, dia bisa apa? Ketika dia punya anak, misalnya anak kembar yang meninggal, terus jadi kutukan gimana? Ya biasanya kutukan itu awal mulanya dari apa? Dari sesuatu kejadian supranatural atau enggak kejadian yang tidak diduga atau kejahatan. Ya maksudnya kan nggak semua orang percaya hal seperti itu ya. Maksudnya Iya. percaya nggak percaya, tapi kita yang secara logika aja, yang hukum sebab akibat dan lain sebagainya itu. Apa? Biasanya hal-hal yang tidak baik itu terjadi adalah dari hal-hal yang tidak baik yang kita kerjakan mungkin sebelumnya. Karma kan? Kurang lebih Karma, seperti kan? itu. Kayak jadi orang jangan nyebelin kan? Iya kayak lu kan. Mau nyebelin dari mana? Udah baik-baik ini dari tadi tidak judgmental tidak Coba apa. nanti lu suatu hari lagi misalnya lagi hatinya lagi gula-gulana nih. Guna-gulana. Ya, misalnya terus lo lagi kepingin mendapat sebuah kehangatan dari seseorang yang ngomongnya tuh lemah lembut soft spoken gitu, terus nanti gini tiba-tiba orangnya ini lo lagi dalam keadaan tidak baik-baik aja, tiba-tiba ada orang kayak lo Kayak gua. ya datang ini. Justru makin tertampar realita, justru semakin udah saya tersadar dibanding soft spoken tapi hanya dikasih kata-kata manis tak berujung. Udah, tapi balik lagi kalau Iya. tadi ada terjadi sesuatu antara dia jahat atau apa. Ya hukum karma lah. Hukum karma ya. Karma. Kayak makanya itu yang hukum sebab akibat. Nah, itu makanya diangkat dari sebuah film kan katanya. Betul. Film yang sangat bagus sekali. Yang kasih tahu karma yang terjadi itu akibat manusia sendiri bisa jadi terjadi gitu. Betul. Akibat Karena mereka ketamakan, keserakahan, keserakahan, kesombongan, sombongan, obsesi akan obsesi pencitraan. akan penceritaan. Jadi Apalagi pokoknya gue juga bisa kan jadi lo? bisa. Pokoknya karena itu jadi terjadi kecelakaan kan. Terjadi tragedi. Tragedi yang sangat besar yang menewaskan banyak orang. Yang spoiler dong. Lah, Titanic kan? Titanic kan? Film Titanic kan gitu, kesombongan. Ini tidak akan tertabrak gunung es. Tertabrak, meninggal banyak orang, terjadi orang kedinginan. Iya, benar. Jack and Rose, padahal Jack bisa naik di atas bareng-bareng. Kenapa Rose? Jack, kamu kedinginan. Ya gitu. Iya. Itu. Itu tapi tragedinya karena apa? Itu kan karena Kan kesombongan. Titanic tidak akan tenggelam. Hahaha. Dor. ya, benar. Tapi itu dulu. Dulu. Ini ada film Ini yang terbaru. kurang lebih tahun 80-an sih film ini. Nah, filmnya diangkat tahun Diangkat. 80-an tapi Set. film baru. Film baru. Jadi dengan setting yang baru, set kamera yang mantep, aktor-aktor dan aktris yang Alhamdulillah. mantep. Betul. Ceritanya horor. Horor. Tapi horor bukan hanya karena jump scare atau setan ya. Film horor jumpscare mah basi. Iya. Udah nggak zaman. Ini udah nggak zaman. horor akan Psikologi. ya salah atas dosa yang Atas dibuat. dosa sehingga orang jadi takut dan habis Iya. nonton ini. Saya tidak mau macam-macam lagi lah. Ya, Gitu. mudah-mudahan ya. Dan film itu berjudul Malam 3 Yasin. Bukan Malam Yasinan 3 ya? Malam 3 Yasinan. Kalau Malam Yasinan 3 berarti Yasinannya 3 kali. Enggak, udah trilogi itu. Iya, Jadi ada Malam Yasinan 1, Malam Yasinan 2. Benar. Nah, ini langsung Malam 3 Yasinan. Iya. Apa tuh artinya Malam 3 Yasinan? Iya. Malam 3 Yasinan ini judul yang menggambarkan kisah keseluruhan dari film ini. Jadi pada saat malam ketiga Yasinan ini barulah Terjadi hal-hal. terbongkar. Oh, karena kenapa 3 Yasinan? Biasanya ya menurut riset-riset Yang ada biasanya di hari ketiga Yasinan itu memang banyak hal-hal. banyak hal terjadi, entah apa yang diumpat mungkin disampaikan oleh the person that died gitu. Dia datang di hari ketiga gitu biasanya. Setannya. Ya bisa setannya Wow. gitu untuk memberitahu gitu. Tahu. Ini katanya, makanya kita akhirnya membuat judulnya Malam 3 Yasinan ini. Di hari ketiga itu terbongkarlah apa yang sebenarnya terjadi. Dosa kelam apa yang ditutupi oleh keluarga konglomerat itu demi martabatnya. Jadi lebih mengutamakan martabat daripada kejujuran yang akhirnya membawa tragedi. Terkuak di situ Terkuak semua di hari ketiga. ketiga. Dan apanya kita nggak pernah tahu.
ada di film itu kan. Ada. Apa yang terkuak kita nggak pernah tahu, ada di semua itu kan. Ya, orang harus nonton Ya untuk harus tahu. nonton, makanya untuk tahu terkuak apanya aja gitu kan. Ini orang Tar dulu, tapi takut kok mau nonton sama takut ya emang marah-marahin. takut, tapi biarkan takut dari awal. Saya takut jadi saya pengen nonton. Ya, jadi Supaya lebih. ya gitu, dan kita juga intinya kita mau dibawa masuk ke dalam rumah seorang Pondok Indah. konglomerat. Oh, enggak. Itu rumah saya dulu. Rumah orang tua, rumah Ya, orang tua. ya, ya. Masuk ke rumah konglomerat di tahun 80-an kan kita tahu tuh Berarti ada tangga melingkar. ada. Tuh kan rumah konglomerat banget. Bener. Ada ya. Ada selalu Iya, makanya Ya Titanic tangga juga tuh Iya. ada tangga. Kenapa ya? Boleh saya tanya? Kenapa? Apa mungkin siapa tahu kamu tahu. Kenapa rumah Rumah konglomerat Ada tangga melingkarnya. kayak castle atau apa gitu pasti ada tuh. Soalnya buat serodotan enak. Gitu aja, Serodotan enak coba. serot ser gitu. Nggak pernah ya? Nyobain dah. Enggak mau. Ya cobain enak ser Daripada gitu. Apalagi. terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tar dulu. Kok lu tahu sih semuanya? Tahu ceritanya, tahu judulnya, tahu apa di sana. Lu tuh siapa emang di sana? Main, Lu main, bikin. lu bikin, Ini ya. lu produser gitu. Iya. Kok bisa jadi produser diem aja? Ih, kerja keras, pengusaha. Oh. Kan ini bukan Mengusahakan, kepingin berkembang. Nggak cuma main film, pingin bikin film, pingin berkembang, memperkaya diri. Kenapa lu mau memproduseri suatu film ini? Apa alasan lu, motif lu apa gitu? Motif gue. Kenapa nggak produserin film tentang gulat misalnya kan? Kenapa mau memproduseri film ini? Nah, itu pertanyaan yang lumayan Bagus. bagus. Iya dong. Lumayan ya. Ya. Ya udah, diganti. Ya, Kenapa lu mau memproduseri Ya. ini? Bagus nggak? Pada dasarnya memang sebenarnya senangnya tuh film-film yang Horor. thriller. Horor itu kan mencakup banyak ya. Iya, Horor tuh thriller kan Michael Jackson. thriller, ya lagunya dia ada yang itu emang. Thriller itu juga mencakup horor, Iya. murder mystery terus horor, Iya. karena sesuatu yang horor gitu. Nggak mesti ada, Horrific nggak mesti setan, gitu iya. ya nggak mesti setan gitu. Senang psychological thriller, film thriller, murder mystery, horor yang setan-setanan pun ku juga suka gitu. Memang pada dasarnya senang film-film seperti itu. Kemarin-kemarin tuh dapat kesempatan sebenarnya The Universe Conspires-nya tuh mana yang duluan lampu hijau aja. Kebetulan yang lampu hijau untuk dibikin ini dulu gitu. Dan memang senangnya film-film seperti ini juga gitu. Dan aku juga kangen sama film-film horor yang ceritanya kuat gitu. Oh. Yang those classics, film-film horor klasik dulu yang bercerita yang ya pasti namanya film horor ada jump scare-nya gitu. Iya. Tapi apa di luar itu? Jangan jump scare, gak ada konteksnya. Iya. Jadinya cuma nakutin doang, tapi ini takut karena benar-benar udah terbuild dari awal kan. Terbuild dan karena ada pembunuhannya itu kan, jadi murder mystery juga. Jadi kita juga dibawa menerka-nerka. Kemarin kan sempat udah premier, terus jadi dari awal sampai akhir tuh teman-teman yang menonton tuh, gue pikir dia, ada yang mikir dia, ada yang mikir itu. Jadi memang setiap karakter itu kita build untuk mencurigakan gitu. Jadi kayak siapa ini impostornya Iya, gitu ya. gitu. Tapi ya itu. Murder misalnya yang suka film gore juga dapat. Pokoknya horor banget. Dapat semua ya, darah-darah ada. Gore. Kenapa pakai mau main segala juga sih? Nah, itu dia. Kenapa? Tuh, biar murah. Pasti jawabannya pada gitu. Enggak. Cocok apa Enggak. deh, jadi apa? Sebenarnya nggak mau. Sebenarnya jujur nggak mau. Udah mohon maaf lahir dan batin sama sutradaranya. Karena kan urusan kita di belakang pada saat main-main produser lain kan pasti harus meminta, saya mau gini ya, saya mau gitu kan, produser gitu kan. Enggak dong, produser enggak kayak gitu. Produser memfasilitasi semua agar ini tuh terrealisasi dengan baik, mengakomodir apa yang sutradara mau, pemain ini sutradaranya mau seperti ini, gue maunya begini, nggak ada budget atau saya carikan gitu, pokoknya atau itu kasih kan opsi-opsi ya gitu. Sementara tapi lu tetap harus ada nih kata si sutradaranya. Iya, dia harus tuh ada seorang Wulan Guritno ada di situ. Karena kita developnya kan bareng juga gitu, maksudnya si Yani sutradaranya ini dia dapat ilham untuk membuat film itu dari mimpi, percaya nggak gitu. Percaya? Ngarepnya enggak kan? Enggak percaya gimana gitu. Percaya? Ayo mau apa kalau percaya? Nggak suka percaya mimpi. Capek ngobrol sama kamu. Aduh, benerin rambut dulu ya, kan tayang international. International ini di Yes. Amerika, Belgia, Belanda. Iya, jadi si Yani itu waktu nulis ceritanya bersama tim penulis
itu dia tuh udah ngebayangin yang jadi si Laila ini aku dengan figur. Berarti pas di mimpinya ada muncul Wulan Guritno. Enggak. Itu Wulan kan Guritno. dasar yang diangkat untuk ditulis menjadi dikembangkan jadi cerita. Enggak keseluruhan cerita ini datang dari mimpi, enggak Lain gitu. sampai udah wardrobe Wulan Guritno. Nggak gitu rambut kerjanya. gini. Udah ada di situ pokoknya. Belum. Jadi si Laila berarti ya. Laila itu istri kedua dari anak pertamanya Opa Hendra. So the king kedua, di konglomerat anak ini, the Ya. king, Opa Hendra Opa itu Hendra. punya anak dua, Lili dan Ari. Ari diperankan oleh Mbak Imong. Nah, Mbak Imong ini punya istri dua, aku istri keduanya. Oh, si Ari istri kedua. Ya. Ari punya istri dua. Aku istri kedua. Ini si Gitu. Laila. Satunya istri pertama. Istri pertama yang mainin Amanda Sukasa. Jadi namanya Amanda Sukasa jadi Lana. Lana Laila. Oh, nyarinya emang fetis L dia ya. Sama Laila Lana ya. Nah, gitu. Tapi nggak dicerai ya. Nggak dicerai, Istri pertama tetap nggak dicerai. Jadi poligami dia. kita tinggal in that di castle. dalam castle. Ya, just imagine konflik keluarga tersebut, Benar si harta, Hendar ini. rebutan, intrik untuk Ya. itu semua. Gitu. Pokoknya ribet lah di situ jadinya dan Ya. terjadi Very hal-hal. unhealthy, very toxic family. Itu sangat tercermin di situ ya. Sangat tercermin dan sebenarnya nggak cuman di tahun era 80-an yang memegang teguh prinsip terutama keluarga ini ya, mikul dur mendem jero, menutup aib serapat-rapatnya, Keluarga. mengangkat martabat setinggi-tingginya gitu. Dan Tapi banyak terjadi di tahun 80 juga. ya sebenarnya sekarang juga masih Iya, sih iya. gitu. Cuman makin kelihatan. Ya udah. Itu kalau jadi nanti kalau mau nonton kekacauan dan keseraman dan kehororan itu mau di kapan ini? Kapan nontonnya itu bisa? 8 Januari awal tahun. 8 Januari 2026 Awal sudah bisa tahun ditonton sebagai pembuka awal tahun. sebagai pembuka biar menjadi pelajaran untuk Ya, supaya berkeluarga jadi jangan seperti itu. kontemplasi nanti Iya. selama 2026. Oke, gue nggak gini deh sama anak gue. Iya. Gue pengen anak gue grow, gue nggak Iya. pengen memaksakan kehendak gue. Nggak bisa Gue nggak memaksakan. terobsesi dengan pencitraan, Nggak malah usah. menyusahkan, malah membuat tragedi. Pencitraan Ina itu apa yang dikerjakan tidak Heeh. sesuai dengan omongan. Betul. Jangan Carilah kayak carilah kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. gitu. Quote TikTok Wulan Guritno. Biasanya gitu zaman sekarang. Ribet Iya. emang ribet. Ya udah gitu ya berarti 8 Januari 2026 Nontonlah kita bareng. di Bioskop bioskop lah. apa? Bioskop banyak di seluruh Bioskop Indonesia. apa? Biasanya nih ngomongnya bioskop kesayangan Ya kamu. iya bener Kesayangan kamu di mana? Ya kan bebas. Ya, Emang bebas. sayang boleh lebih dari boleh satu aja? Enggak. Namanya bioskop kan bukan makhluk hidup. Iya. Boleh dong kita sayang. Semua orang punya pilihan masing-masing. Tergantung lokasi rumahnya di mana. Betul. Tapi yang pasti 8 Januari 2026 hari pertama tayang film Malam 3 Yasin harus ke bioskop. Harus ke bioskop. Terserah bioskopnya di mana. Yang penting sayang sama bioskopnya. Iya. Ya kan kalau nggak sayang mana mau datang. Iya. Bayangkan aja, gue benci bioskopnya. Walaupun itu ada film Malam 3 Yasinan, tapi aku karena benci aku tidak mau datang. Kenapa Itu kan mesti tidak. benci sama bioskop? Ya makanya tidak harus benci, kita Bias- sayangi aja. Ya, Apa maksudnya sulitnya? bioskop Gratis menyayangi. menghibur kita, dia nggak punya salah, malah baik sama kita. Makanya ngapain membenci, sayang aja sama bioskop. Apa susahnya mencintai Tapi bioskop? kan ini ya bukan untuk disayang. Apalagi kalau dinikmati. itu dinikmati sambil disayang akan lebih enak bukan? Daripada dinikmati saja. Beda Bayangkan ya, cucur, makan kue cucur lumer, Suka sih. pancong lumer. Tapi Misalnya lebih pancong enak kue cubit sih. Ya kue cubit lumer yang setengah matang. Itu enak banget. Kalau beneran. nggak sayang, ya enak doang. Tapi kalau sayang, enak banget kayak. Beda, dua rasa yang berbeda itu. Yes. Gitu ya. Ya, pokoknya 8 Januari 2026, Malam 3 Yasinan. membuka awal horor Membuka pertama, awal tahun. pembuka awal tahun. Dengan angka 3 itu akan menjadi suatu. Karena 3 itu ganjil suatu kebaikan juga. Iya. Biar bagaimana. Dengan judul, tapi menceritakan ketidakbaikan dalam situ. Malam 3 Yasinan. Menceritakan ketidakbaikan yang bisa kita merefleksikan diri untuk jadi nggak gitu kan. Betul. Jadi kan kebaikan juga. Betul. Ya sudah. Mintain HP dong, lupa ketinggalan dia. Jadi akan ada pertanyaan dari Telegram. Di mana Kenapa Telegram? ya iya ya kenapa Telegram ya? Karena Telegram lebih itu saya terima kasih Medi. Ada lebih intimate. Jadi ada grup belum tahu Telegram di mana mau bisa menanyakan pertanyaan kepada bintang tamu. Dan kali ini untuk pertanyaan untuk Wulan dari Telegram. Menurut kamu versi diri kamu yang paling jujur itu muncul saat sendiri atau saat bareng orang lain? Versi jujur kayaknya ya pasti sendiri. Sama orang lain yang deket
Banget. Apakah kita harus berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa diterima oleh orang Enggak, lain? sama sekali. Belum beres. Ah, ya maaf. Pertanyaannya belum beres. Harus ngulang kan? Sabar. Gimana ya untuk meningkatkan mood baca lagi ya? Ya tinggal dibaca kan nggak ngafal Ya, tapi kan nggak, kalau dipotong gitu gimana rasanya? Bentar ya. Ya. Lama banget. Ini nggak bisa diajak main Apakah film. kita harus berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa diterima oleh orang lain walaupun gak jujur sama diri sendiri? Menurut Mbak Wulan lebih memilih bahagia untuk diri sendiri atau untuk orang lain walaupun diri sendiri dikorban? Ini emang pertanyaan yang ngulang-ulang ya? Jauh lebih mementingin diri sendiri. Karena? Untuk kebahagiaan diri sendiri daripada mementingin orang lain lah. Karena? Ya belajar dari pengalaman Wulan dulunya. Guritno itu apanya Wulan Desemberku? Wulan Guritno apanya Wulan Apa Desember? hubungannya Guritno sama Desember ya? Nah, itulah pertanyaannya. Ya, baiklah itu sampai kita penghujung acara. Dengan Thank tadi you. kita sudah bahas 3 topik dan kita sudah tahu banyak hal tentang Mbak Wulan, yaitu Apa? Oh ini direkap. iya malam 3 Yasinan 8 Desember 2026 dan seperti podcast pada umumnya ditutup dengan sulap. Wow. Nah, di sini ada kartu. Tahu bahasa Inggrisnya? Kamu tahu apa? Kamu tahu? Bahasa Inggrisnya. Do you know? Kamu tahu aja. Kamu tahu. You know. You know. Gitu. Itu sulapnya Itu sulap pertama. Sekarang sulap kedua. Bilang Nyam. stop di mana aja. Bilang stop dulu, baru deh. Oh, ya. Stop. Stop. Silakan diambil. Udah. Udah lihat. Udah. Terus kasih lihat kamera. Udah. Kasih lihat ke semua orang di sini sudah. Gimana? Ditunjukin kartunya boleh. Sudah. Udah. Mau taruh sendiri apa ditaruh? Ini ngambil. Enggak, taruh aja yang tadi. Oh, taruh kartunya. aja. Udah. Mau di shuffle sendiri apa saya shufflein? Siapa? Aku Oke. nggak percaya sama kamu. Oh, nggak apa-apa. Oke, tolong ambilin raket padel dong 1. Kayaan. Sekarang kan lagi sibuk tenis dan padel juga kan? Iya kalau lagi nggak kerja. Tahu nggak kalau kadang jawaban itu ditemukan dari sebuah hobi atau kecintaan terhadap sesuatu? Bisa. Sekarang kan Mbak Wulan sedang sangat cinta banget sama main padel. Tahu nggak kalau ternyata padel itu selain bisa membawa Mbak Wulan kemana-mana, bisa memberikan jawaban atas apa yang Mbak Wulan sembunyikan saat ini. Mungkin. Dan saat ini yang disembunyikan adalah kartu ini kan? Kita tidak tahu kan? Weh huruf W lagi. Tolong Wulan nih ya. Sekarang minta antara pilihan ini dan ini, milih yang mana? Ini. Saya minta ini, anggap saja ini sebuah bola padel. Dan terserah mau backhand, mau forehand, langsung coba smash kartu ini ke arah sana. 1, 2, 3. Sep. Dan di sini ada bola. Pukul lagi. Boleh dipukul. Tapi saat ini pukulnya harus dengan pikiran ingat kartu yang tadi. Iya. Udah? Udah tapi tangan lu hati-hati ya. Iya, dikit aja. Jangan kencang-kencang. Ingat kartu yang tadi ya. Tapi sambil mukul sambil ingat. Abis itu langsung tarik tangannya ya. Enggak, ditek aja lah. Iya, Ditek oke, aja. oke. Ditek. 1, 2, 3. Oke? Udah dipikirin kartunya? Udah. Sudah? Jangan mikir yang lain kartunya. Kartu yang tadi. Dari tadi nih di Untuk otak pertama gua. kali di dunia. Untuk pertama kali di dunia. Sebutkan kartu yang tadi dipilih. Ini gue yang nyebut. Ah, Ya jadi tahu nggak dong. apa-apa. Ini sudah disantarkan oleh Padel. 9. 9 apa? Apa tadi ya? Merah-merah. 9 merah ya? Iya. Oh, bentar dia. Coba dia. Belum tahu Wulan Guritno. Ini 6. 9.